Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya guys in channelku. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah asal usul Gunung Tangkuban Perahu. Tetapi sebelum saya cerita tentang Gunung Tangkuban Perahu, jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe channel saya. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung. Dengan rimbun pohon, pinus, dan hamparan kebun teh di sekitarnya, Gunung Tangkuban Perahu mempunyai ketinggian setinggi 2084 meter. Taman wisata alam Gunung Tangkuban Perahu memiliki beberapa daya tarik wisata seperti pemandangan alam, area permainan outbound. Taman wisata alam Gunung Tangkuban Perahu memiliki beberapa kawah, diantaranya yaitu Kawah Ratu, Kawah Upas, Kawah Baru, dan Kawah Domas. Namun, di balik keindahan dan mempesonanya alam Gunung Tangkuban Perahu, ada sebuah legenda yang sangat populer di Jawa Barat. Legenda itu adalah Sangkuriang, guys. Legenda ini mengisahkan awal mula terciptanya Gunung Tangkuban Perahu yang saat ini menjadi salah satu wisata populer di Bandung. Pada awalnya, legenda Sangkuriang merupakan tradisi lisan. Rujukan tertulis cerita ini dapat ditemukan pada naskah perjalanan Bujangga Manik yang ditulis pada daun lontar di akhir abad ke-15. Legenda Sangkuriang bermula dari kayangan, di mana diceritakan ada sepasang dewa dan dewi yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing jantan bernama Situmang, sedangkan sang dewi menjadi babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hayang. Suatu ketika, seorang raja bernama Sungging Perbangkara pergi berburu. Di tengah hutan, raja ingin buang air dan ditampungnya air kencingnya di batok kelapa. Setelah itu, datang Celeng Wayung yang kehausan dan meminumnya. Seketika, babi hutan betina itu hamil dan melahirkan seorang putri cantik. Raja Sungging Perbangkara yang menemukan bayi itu lantas membawanya pulang ke keraton. Putri itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi atau Larasati, guys. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, sehingga banyak raja yang menginginkan untuk menjadi suaminya. Namun, semua lamaran ditolak Dayang Sumbi, guys, hingga membuat para raja berperang karenanya. Dayang Sumbi kemudian memilih untuk mengasingkan diri dan hidup di hutan dengan ditemani anjing yang bernama Situmang. Suatu hari, saat sedang asik menenun, tempat kainnya jatuh dan ia malas untuk mengambilnya. Dayang Sumbi lalu berujar, siapapun yang mengambil tempat kainnya itu, jika laki-laki akan dijadikan suami, dan jika perempuan akan dijadikan saudara. Ternyata Situmang yang mengambilkan tempat kain itu. Dayang Sumbi pun memenuhi sumpahnya dan menjadikan anjing itu sebagai suaminya.
Dari pernikahannya dengan si Tumang, Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Seiring berjalannya waktu, Sangkuriang yang telah beranjak remaja mendapatkan tugas dari ibunya untuk berburu rusa, guys. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Sang Tumang. Setelah lama menunggu, ia melihat seekor babi hutan yang gemuk. Sangkuriang pun segera menyuruh si Tumang untuk mengejar babi hutan tersebut, yang ternyata adalah celeng Wayung Hyang. Si Tumang tahu kalau celeng itu adalah jelmaan dari Wayung Hyang. Karena itu, si Tumang enggan menjalankan perintah. Hal itu membuat Sangkuriang kesal dan mengancam dengan anak panahnya. Secara tidak sengaja, anak panah itu lepas dan membunuh si Tumang. Karena bingung, Sangkuriang kemudian menyembelih peliharaannya untuk diambil hatinya. Setelah itu, Sangkuriang kembali pulang dan menyerahkan hati tersebut ke ibunya. Mengira bahwa yang diterimanya adalah hati rusa, Dayang Sumbi pun memasak dan memakannya. Namun, setelah mengetahui yang ia makan adalah hati si Tumang, Dayang Sumbi pun marah besar kepada Sangkuriang. Dayang Sumbi kemudian memukul kepala putranya itu dengan centong atau sendok nasi yang terbuat dari kayu hingga kepala Sangkuriang terluka. Karena takut, Sangkuriang akhirnya meninggalkan rumah dan mengembara meninggalkan Dayang Sumbi. Setelah sekian lama pergi dari rumah, Sangkuriang tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang kuat, tampan, dan sakti. Dalam kepergiannya dari rumah, Sangkuriang telah melupakan kehidupannya di masa lalu. Suatu ketika ia mengembara hingga tidak menyadari berjalan sampai ke tempat Dayang Sumbi berada. Sangkuriang pun jatuh hati terhadap kecantikan Dayang Sumbi dan tidak mengetahui bahwa wanita yang dicintainya itu adalah ibunya sendiri, guys. Saat Sangkuriang berniat menikahinya, Dayang Sumbi menolak karena telah mengetahui bahwa pria yang hendak meminangnya itu adalah putranya. Dayang Sumbi mengetahui Sangkuriang adalah putranya karena dia melihat di kepalanya ada bekas luka yang waktu kecil dia pukul dengan centong. Dayang Sumbi lantas memberikan syarat yang mustahil yang dilakukan kepada Sangkuriang apabila ingin menjadi suaminya. Dayang Sumbi meminta dibuatkan perahu dan telaga yang harus jadi dalam semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Syarat itu ternyata disanggupi oleh Sangkuriang, guys. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi takut dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar mengagalkan usaha Sangkuriang. Dayang Sumbi juga memukulkan alu ke lesung seolah-olah sedang menumbuk padi dan menjadi pertanda bahwa fajar telah tiba. Alhasil, makhluk halus anak buah Sangkuriang pun ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya karena mengira pagi segera tiba. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, Sangkuriang pun mengamuk dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap, perahu yang jatuh menelungkup itu berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu, guys. Setelah itu, Sangkuriang masih mengejar Dayang Sumbi hingga ke Gunung Putri. Akan tetapi, Sang Hyang Tunggal segera mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga jaksi agar lolos dari kejaran Sangkuriang. Sedangkan Sangkuriang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Demikian, guys, cerita legenda asal-usul Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Oh iya guys, apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam penayangan video ini, saya channelku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.